Nama saya Pastor Binagung. Saya berasal dari Baklalan, Longlangai lah. Oke, semasa kebangunan rohani ada dua tempat yang saya rasa pengalaman saya di mana saya berada waktu kebangunan rohani. Yang pertama itu waktu saya masuk tahun 1 di SK Baklalan. Satu ketika kami pada masa itu mengambil kayu api untuk tukang masak kami memasak. Waktu kami pergi mengumpul kayu api di hutan, kami tidak mengumpul kayu. Rupanya kami masa itu berdoa. Padahal kami itu berumur antara 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Jadi waktu kami berdoa, jadi perempuan-perempuan inilah yang jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat bangun, tapi mereka terus berdoa. Nah, itu satu pengalaman. Waktu mereka tidak dapat bangun dan tidak dapat balik, berjalan balik, lalu kami angkatkan mereka ini dan kami simpan mereka ini di rumah guru Pudun. Guru Kading. Guru Kading Palung. Karena masa itu dia antara satu guru yang mengajar di SK Baklalan. Semasa itu, waktu mereka ini masih berbaring, mereka berteriak tapi mereka tidak mempunyai tenaga untuk berdiri. Lalu mereka katakan, bacalah dalam Alkitab dari buku ini, pasal ini, dan ayat ini. Lalu orang yang sehat itu yang membacanya. Waktu mereka membaca itu, dia menyentuhkan hati orang yang mendengar. Lalu makin banyaklah orang yang jatuh di tanah dan terus berdoa. Jadi itu pengalaman yang pertama 1973 di SK Baklalan. Yang kedua 88 di Buduk Aru. Sebelum pengalaman yang di Buduk Aru, saya sudah tahun ketiga. Dan saya sadar saya akan tahun yang ke depan itu saya akan pergi pelayanan. Waktu saya melihat di sekeliling Buduk Aru, setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam Baklalan ini, saya melihat karunia-karunia lidah, karunia-karunia yang disebut di dalam firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam gereja. Tetapi waktu saya melihat di Buduk Aru, macam tidak ada karunia-karunia itu di sana. Lalu kebetulan tahun ketiga saya di sana, pusat BM telah memberikan satu tema untuk BM seluruhnya, yaitu membaca dan berdoa. Lalu membaca firman Tuhan dan terus berdoa. Lalu saya ambil kesempatan. Saya tidak tahu orang lain. Dari awal tahun itu saya membuat satu pondok kecil di hutan. Pondok kecil di hutan supaya ada masa tertentu saya pergi ke sana untuk berdoa. Khususnya yang pertama, minta pelayanan ataupun kebangunan rohani terjadi di sekolah Buduk Aru. Karena saya banding Buduk Aru dengan gereja-gereja tempatan di sekeliling ini, nampak pekerjaan Tuhan itu ada di gereja-gereja. Tapi di Buduk Aru tidak ada. Lalu satu perkara doa yang saya buat itu, yang saya doakan itu, supaya Tuhan bekerja sama ataupun menyatakan membuat satu kebangunan rohani supaya pelayanan Tuhan ataupun karunia-karunia Tuhan itu ada di Buduk Aru. Saya tanya Tuhan begini, Tuhan kami inilah yang memimpin jemaat-Mu. Bagaimana kami memimpin jemaat-Mu yang berkarunia lidah, yang melakukan mukjizat-mukjizat, padahal kami sebagai pastor, kami sebagai pemimpin gereja itu tidak ada pengalaman dengan itu. Itu perkara doa saya sepanjang tahun itu. Dari Januari sampai kepada bulan Agustus, baru saya lihat Tuhan mulai menjawab doa. Doa yang pertama yang dijawab oleh Tuhan, mulai ada satu perempuan, anak sekolah, mulai berbahasa dalam bahasa karunia lidah. Dan sesudah itu makin banyak orang yang berkarunia lidah. Lalu Pak Aco, Guru Aco pada masa itu dia adalah headmaster di sana, principal. Dia katakan, tidak cukup kalau kita hanya mempunyai karunia lidah. Kalau tidak ada orang yang menterjemahnya untuk kita. Lalu kami berdoa, kira-kira 2 minggu begitu, Tuhan menjawab doa kami. Dia mengangkatkan satu orang student berbangsa Penan yang menterjemah bahasa lidah. Setiap kali perempuan ini berkarunia lidah dan pastor ini student Penan ini menterjemah dia dalam bahasa
Malaysia. Lalu kami sangat-sangat didorong melalui doa orang ini dan diterjemah kepada bahasa yang kami gunakan setiap hari. Jadi puji Tuhan itu pengalaman. Selain daripada itu banyak pengalaman-pengalaman, mukjizat-mukjizat terjadi di tengah-tengah sekolah sesudah pengalaman kami dengan pekerjaan Tuhan itu. Waktu Tuhan mula bekerja dan memberi karunia lidah kepada pelajar-pelajar di SDP Bedok Aru, tidak ada orang mengajar karunia lidah kepada kami. Allah sendiri memilih orang tertentu untuk berbahasa lidah. Jadi tidak ada orang yang mengajar bahasa lidah kepada kami. Tuhan sendiri memasukkannya di dalam mulut orang tertentu sehingga mereka berbahasa lidah. Kebetulan pada masa itu 1988, BM telah memberi satu tema untuk kita berdoa dan membaca. Lalu pada masa itu saya membuat satu keputusan untuk membuat satu pondok kecil di hutan, di mana saya akan pergi di sana seorang diri dan saya mulai berdoa berjam-jam lah, berdoa di tempat itu. Setelah itu balik ke rumah. Dari Januari sampai ke bulan 8, saya minta Tuhan supaya adakan satu kebangunan rohani di tengah pelajar STP pada masa STP Bedok Aru. Karena saya melihat, saya katakan tadi, saya melihat semua di sekeliling kami, saya melihat pekerjaan Tuhan itu nyata. Karunia-karunia itu nyata, tapi di sekolah tidak ada. Lalu itu sebab saya berdoa supaya Tuhan memberikan satu masa untuk pengalaman kami sebagai pemimpin gereja supaya mengalami kebangunan rohani itu di sekolah. Waktu kebangunan rohani terjadi pada bulan 8, 1988. Semua orang lain berbahasa karunia lidah. Semua yang lain bernubuat. Tapi saya rasa Tuhan itu tidak adil. Saya rasa Tuhan itu tidak mendengarkan doa. Padahal saya telah berdoa sekurang-kurangnya 8 bulan untuk kebangunan rohani di sekolah. Tapi saya sendiri tidak ada karunia. Saya kecewa. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya begini? Tidak ada karunia. Semua yang lain ada. Tapi saya sendiri yang tidak ada. Dan saya doakan selama 8 bulan untuk minta karunia. Karunia lidah pun tidak ada. Lalu waktu saya merasa kecewa seperti itu, ada satu orang datang kepada sekolah. Dan Tuhan berbicara kepada dia. Lalu dia panggil saya bertemu dengan dia. Kata Tuhan kepada dia, katanya, jangan kamu kecewa. Tuhan telah menjawab doa kamu. Walaupun kamu berdoa untuk minta karunia-karunia yang lain, kata dia, dia tidak bagi itu dengan kamu. Tuhan katakan, kau punya karunia itu adalah karunia memimpin. Kebetulan juga lah, dari tahun 1 saya sampai tahun ketiga itu, saya sebagai seorang yang memimpin dalam sekolah. Saya pindah ke sekolah yang lain, saya juga sebagai orang yang pemimpin dalam sekolah itu. Dan saya pergi di Filipina, I try to be orang yang tidak seperti seolah-olahnya low esteem lah. Saya tidak mau seperti orang yang sudah pengalaman dalam pelayanan. Saya biasa-biasa saja. Tapi saya juga dipilih menjadi ketua satu sekolah di sana juga. Jadi saya lihat itu memang Tuhan telah berjanji. Saya tidak ada karunia lidah mungkin. Tapi orang katakan waktu saya berdoa, kadang-kadang saya berkarunia lidah waktu kami di siang dulu. Tapi saya tidak ingat itu. Saya tidak rasa itu. Mak saya sendiri pun kata, kamu pun berkarunia lidah. Tapi dalam saya doa itu saya tidak rasa saya berkarunia lidah. Tapi walaupun tidak ada karunia lidah, tidak ada penglihatan, kadang-kadang Tuhan juga memberi penglihatan untuk saya lah. Tapi saya ingat dia penglihatan itu bukan untuk orang luar. Itu hanya untuk menguatkan saya. Contoh dia, dalam pelayanan banyak itu. Tuhan memberi apa yang akan terjadi. Saya berdoa bagi ibu istri dari Bapak Pelipau.
Sebelum saya mendoakan dia, saya lihat dalam penglihatan saya, dia sakit tenat, dan selama 1 minggu itu dia tidak terangkat daripada berbaring. Lalu saya tahu itu, tapi saya pikir itu hanya mimpi-mimpi saja. Tapi kebetulan saya pergi melawat ke kampung itu, betul-betul orang itu sakit. Waktu kami doakan dia, dan kita doakan dia terus angkat dan berjalanlah. Ini kadang-kadang Tuhan menyatakan perkara yang seperti itu. Contohnya satu kali, dalam penglihatan saya melihat, saya menghantar kakak saya balik dari Lawas ke Baklalan. Yang saya lihat di sana itu Bapak Tagalparan. Yang saya lihat di sana juga adalah pendeta Balang dan ada orang lain di dalam penglihatan saya itu. Dan termasuk kakak saya yang saya hantar. Pada masa itu saya sekolah di Filipina. Saya melihat penglihatan itu di Filipina. Lalu saya hantar mereka ini masa cuti pergi ke airport Lawas. Waktu di airport Lawas, mereka sudah masuk ke dalam kapal. Lalu saya bawa anak kecil saya yang berumur pada masa itu mungkin 4-5 tahun lah. Dan dia pergi bye-bye dengan pilot itu. Waktu dia bye-bye dengan pilot itu tidak respon dengan dia. Biasanya kalau kita main dengan pilot, bye-bye dengan pilot, dia main balik dan dia bye-bye balik. Tapi waktu itu, pilot itu tidak peduli dengan anak saya yang bye-bye dengan dia. Baru klik dalam hati saya, dalam pikiran saya, oh ini penglihatan yang saya lihat di Filipina. Kapal ini akan jatuh di Baklalan. Saya bilang dengan istri, saya lari, saya bawa anak saya pergi di tempat parking. Mari kita berdoa, saya katakan. Karena saya lihat inilah kapal yang di dalam penglihatan saya yang akan jatuh di Baklalan itu nanti. Lalu saya berlari daripada airport pergi tempat parking itu, lalu kita berdoa supaya Tuhan memberikan keselamatan untuk mereka. Walaupun mereka jatuh ke apakah. Jadi tidak lama sudah itu, baru orang call bahwa ada kapal jatuh di Baklalan. Hal yang seperti ini, Tuhan masih berbicara kepada kita, apakah dia melalui penglihatan, apakah dia melalui orang lain berbicara kepada kita, menegur kita. Tuhan itu masih melakukan perkara itu sekarang. Dan itu sebabnya saya percaya bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu, Tuhan kaya dengan cara untuk berbicara kepada kita. Dan saya percaya bahwa karunia-karunia yang berbeza ini masih ada sampai sekarang. Dari Gunung Murud lah saya pergi ke sekolah Injil. Karena sebenarnya saya balik dari kerja, pergi ke Gunung Murud untuk yang 85 itu. Waktu 85 itu balik dari Murud, saya tidak mau balik ke kerja lagi. Saya bilang dengan guru sekolah, bolehkah saya menjadi pendengar di sekolah untuk 6 bulan ini? Dari bulan 6 itu sampai ke ujung tahun. Saya kira begitulah. Sesudah itu saya akan sambung sekolah saya lagi. Waktu saya pergi, mereka bilang, boleh, boleh. Lalu saya pergi ke sana as a listener lah. Jadi audit saja di dalam kelas, dengar saja. Tapi sesudah saya masuk di sana, rupa-rupanya akhir tahun itu saya tidak suka mau keluar sudah. Saya mau terus melayani Tuhan. Dan sebenarnya pada masa itu keluarga saya tidak benarkan saya untuk pergi melayani Tuhan. Dia mau saya untuk terus sekolah dan mencari pekerjaan yang baik. Tapi saya rasa Tuhan telah memanggil saya lah. Bapak, emak saya sebenarnya berjanji. Keduanya sebelum berkawin itu, sesudah berkawin mereka mau pergi ke sekolah Injil. Tapi waktu mereka mau pergi ke sekolah Injil, ada anak sudah, tapi mereka katakan, oh tidak jadilah sekolah Injil. Nanti kita bagi salah satu daripada anak kita. Dalam rencana mereka itu, mereka akan membagi satu anak perempuan. Tapi yang dipanggil Tuhan itu bukan anak perempuan. Saya yang pergi. Waktu saya pergi, mereka tidak peduli dengan saya. Mereka tidak memberi belanja untuk saya pergi ke sekolah. Karena mereka rasa saya perlu pergi kerja pemerintah ataupun kerja tetap untuk menyara keluarga kami.
Tapi oleh karena panggilan Tuhan, saya tidak dapat larilah. Waktu satu ketika mereka balik dari Lawas dan kami membuat satu kelompok doa keluarga seperti yang dibiasakan lah. Waktu kami berdoa, baru Tuhan tegur keduanya. Tuhan katakan, keduanya katakan pada saya, sebenarnya kami dua sudah janji memberi satu anak kami untuk melayani Tuhan. Kira-kira kami membagi anak perempuan. Tapi anak perempuan tidak dipanggil Tuhan lah. Saya yang dipanggil sebagai anak laki-laki. Dari saat itulah kami minta maaf satu dengan yang lain. Dan keduanya minta maaf daripada Tuhan juga. Dan sesudah itu, mereka ini yang paling kuat support saya di dalam pelayanan. Oke, satu daripada impact kebangunan rohani yang terjadi di dua tempat ini. Satu adalah meneguhkan pendirian saya dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat, ada orang yang menyatakan bahwa mukjizat tidak ada sekarang. Karunia-karunia itu tidak ada sekarang. Oleh kenapa? Itu hanya diberi oleh Tuhan pada masa gereja awal. Untuk memulakan gereja. Tapi saya rasa dalam pengalaman saya dengan Tuhan, dengan kebenaran rohani ini, saya rasa Tuhan masih melakukan mukjizatnya sampai kepada hari ini. Pengalaman itu yang saya lalui, apakah dia mukjizat, apakah dia karunia-karunia yang ada sekarang ini, saya percaya Tuhan itu tetap ada dan Tuhan itu tetap sama dan dia melakukan rencananya melalui karunia-karunia yang ada ini. Dan karunia itu eksis sampai sekarang. Satu ketika, kami mempunyai satu student yang belajar black magic di luar. Lalu di dalam tubuhnya dimasukkan satu besi kuning. Waktu dimasukkan besi kuning, sebelum dia bertobat, waktu dia masuk, dan mulai dia diganggu oleh roh-roh jahat. Tiap hari Jumat, dia akan jatuh dan dia mulai silat. Oleh karena itu, hampir tiap hari Jumat, kami pergi tolong dia, doakan dia, jaga dia, karena dia tidak dapat angkat. Dia berbicara, kata dia, mereka datang sudah. Mereka mau menyucukkan mata saya. Lalu kami berdoa, usirkan yang ingin menyucukkan mata saya, mata dia. Pada mulanya hanya hari Jumat saja itu terjadi. Akhirnya dia hampir setiap hari dia jatuh dan mulai buka silat dia. Lalu kami selalu berdoa untuk dia, tapi tidak dijawab oleh Tuhan untuk memberikan dia pelepasan. Satu ketika kami mengadakan kebaktian di Gunung Batu Lawi. Tuhan katakan ada kebaktian besar di Gunung Batu Lawi dan sekolah akan ikut program itu. Kami pergi. Lalu perempuan ini mengatakan kepada kami, saya mau ikut sekolah pergi kebaktian di Batu Lawi. Bagaimana kita membawa orang yang jatuh hampir setiap hari itu dan mula bersilat itu pergi ke sana? Karena jalan itu pun tidak jalan yang baik. Tapi hatinya besar. Dia bilang, saya harus pergi. Waktu dia pergi, waktu kita doakan dia di Murud, besi kuning itu keluar daripada dia punya ankle ini. Dia keluar dari sini. Dan kalau kita lihat, besi yang ditanam dalam tubuhnya, dia keluar di kakinya di sini waktu dia doakan. Daripada hari itu sampai sekarang, dia tidak lagi jatuh tiap hari ataupun dia tidak pernah jatuh lagi. Dia disembuh secara total oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini satu doa kesembuhan. Kita tahu Tuhan itu masih melakukan kesembuhan. Tuhan kita itu masih melakukan mukjizatnya sampai sekarang. Kalau Tuhan kita itu ataupun Tuhan saya itu tidak dapat melakukan mukjizat, hanya melakukan mukjizat pada awal gereja awal sahaja, saya tidak mau percaya kepada Tuhan itu. Saya tidak mau percaya kepada Tuhan itu. Karena Tuhan itu terhad. Karena Tuhan itu yang saya lihat pengalaman pribadi saya dalam pelayanan pekerjaan roh Tuhan ini membuat pendirian saya tegap yang menyatakan Tuhan masih melakukan mukjizat sampai sekarang
masih ada karunia Tuhan di dalam gereja-gereja Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Jadi itu satu pendekatan saya sesudah pengalaman dengan pengalaman karunia kebangunan rohani yang sudah ada.